Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Hardin dengan NIM 4212201025. Dari kelas MKA pagi, saya akan menjelaskan bagaimana menjawab atau persoalan nomor 1. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan pemisahan variabel dy per dx sama dengan x kuadrat per 2y tambah 3. Untuk menjawab soal nomor 1, ada dua konsep ataupun panduan. Yang pertama, pisahkan variabel antara y dan x. Kemudian, yang kedua, integrasi antara sisi kanan dan kiri terhadap x. Baiklah, kita jawab. Dy per dx sama dengan x kuadrat per 2y tambah 3. Kemudian kita turunkan 2y tambah 3 dy sama dengan x kuadrat dikali dx. Selanjutnya kita integrasikan, oh ya maaf sebelumnya, 2y tambah 3 kali dy adalah hasil perkalian silang, kemudian didapatkan hasil berikut. Selanjutnya integrasikan kedua sisi, kiri dan kanan, sehingga 2y tambah 3 kali dy per dx dikali dx sama dengan x kuadrat dikali dx. Selanjutnya didapatkan hasil 2y tambah 3 dikali dy sama dengan x kuadrat dikali dx. Selanjutnya 2y tambah 3 dikali dy, sebenarnya di sini ada C1, begitu juga di ruas sebelah kanan ada C2. Cuman tidak usah kita buat karena C di awal tidak ada nilainya. Maka didapatkan hasil akhir sama dengan y kuadrat ditambah 3y sama dengan pangkat 3 per 3 ditambah C. Baiklah, soal nomor 2. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan substitusi Y sama dengan V kali X dengan soal dy per dx sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat per 2X kali Y. Jadi kita menggunakan panduan sebagai berikut. Oke, kita masuk ke jawaban. V tambah X dikali dV per dx adalah hasil dari sebelah sini. Kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan X kuadrat ditambah 2V kuadrat dikali X kuadrat. Kita hilangkan Y dan kita ganti dengan angka kotak yang di atas ini sama dengan Vx per 2X dikali V kali X. Kemudian turun dan kita dapatkan hasil X kuadrat ditambah 2V kuadrat dikali X kuadrat per 2V kali X kuadrat. Ini kali ini ya. Kemudian V tambah X dikali dV per dx sama dengan 1 tambah 2V kuadrat per 2V. X kuadrat kita coret sama. Oke. Selanjutnya kita pindahkan V ke ruas kanan dan menjadi minus V. X kali dV per dx sama dengan 1 ditambah 2 Vx kuadrat V kuadrat dikurang V per 2. Kemudian kita samakan penyebutnya agar habis dan kita dapatkan hasil X kali dV per dx sama dengan 1 ditambah 2V kuadrat dikurang 2V kuadrat per 2V. Ini bisa kita habiskan ya, atau kita kurangin jadi 0 dan kita dapatkan hasil X kali dV per dx sama dengan 1 per 2V atau bisa dengan pemisahan variabel. Selanjutnya 2y dikali dv sama dengan dx per x. Kemudian integralkan setiap sisinya. Dan kita dapatkan v kuadrat ditambah c1 sama dengan ln x ditambah c2. Dan kita dapatkan hasil akhirnya y kuadrat sama dengan ln x ditambah c. Soal nomor 3. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Dengan soal dy per dx ditambah xy sama dengan xy kuadrat. Kita bisa menyelesaikannya dengan
rumus ataupun konsep yang pertama, bagi kedua sisi dengan Y pangkat N, kemudian substitusikan Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N. Dan kita dapatkan hasil P sama dengan X, kemudian Q sama dengan X, dan N sama dengan 2, yaitu pangkat 2-nya. Selanjutnya, bagi kedua sisi dengan Y pangkat 2. Terdapat Y pangkat min 2, dy per dx ditambah X, Y pangkat min 1, dari sini ya, Y pangkat 1 dibagi Y pangkat 2. Kita dapatkan Y pangkat min 1. Kemudian sisa X, karena Y pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 2, habis. Selanjutnya, substitusikan Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N, dan yaitu Y pangkat min 1, kemudian dz per dx sama dengan dz per dy dikali y per dx sama dengan dz per dx sama dengan min y pangkat min 2. Karena z sama dengan y pangkat min 1 dikali dy per dx. Oke, kemudian pindah ruas dy per dx sama dengan min y kuadrat dikali dz per dx. Kemudian y pangkat min 2 dikali dy per dx ditambah x kali y pangkat min 1 sama dengan x. Kemudian y pangkat min 2 buka kurung min y pangkat 2 dikali dz per dx, kita ubah variabelnya, tutup kurung, ditambah x kali z. Oke, kita lanjutkan. Y pangkat min 2, buka kurung Y min Y pangkat 2 dz per dx. Itu kita dapatkan dari perubahan variabel, tutup kurung, tambah X kali Z. Kan Y pangkat min 1 sama dengan Z. Kemudian ruas kanan sama dengan X. Dan dikali dengan min 1 kedua ruasnya agar habis. Min Y pangkat min 2 dikali min Y pangkat 2 kan habis. Jadi sisa dz per dx dikali xz sama dengan min x. Selanjutnya, gunakan faktor integrasi fi sama dengan e pdx. Kita dapatkan e pangkat min x kuadrat. Setelah itu ada rumus z dikali v kali i sama dengan integral q dikali fi dikali dx. Dan kita dapatkan hasilnya z dikali 1 per e pangkat x kuadrat per 2 sama dengan e pangkat min kuadrat per 2 ditambah c. Z sama dengan 1 tambah c dikali e x kuadrat per 2 dan hasilnya z sama dengan y kurang 1. Sehingga y pangkat min 1 sama dengan 1 tambah c kali e x kuadrat per 2 dan 1 per y sama dengan 1 tambah c e dikali 1 tambah c dikali e x kuadrat per 2 dan hasil akhirnya y sama dengan 1 per 1 tambah c kali e x kuadrat per 2. Soal nomor 4, sebuah tangki mula-mula berisi 2000 liter air yang mengandung 10 kg air garam, kemudian tangki tersebut dengan air diisi dengan air yang memiliki kandungan garam 10 gram per liter dengan debit 5 liter per menit. Lubang tangki dibuat agar air dapat keluar dengan debit 5 liter per menit sehingga volume air dalam tangki tetap. Asumsikan bahwa garam terlarut sempurna dalam air tersebut. A. Jika Y merupakan massa garam yang berada dalam tangki, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Kemudian selesaikan persamaan diferensial tersebut. Baiklah, kita jawab. Anggap X sama dengan waktu atau dengan konsep per menit dengan Y jumlah ataupun berat garam dalam tangki dengan satuan kilogram, dy per dx sama dengan rate atau kecepatan perubahan garam dalam tangki, kilogram per liter. Maka rate perubahan garam dalam tangki sama dengan rate masuk dikurang rate yang keluar. Ya, perlu diketahui bahwa jumlah yang masuk 5 liter per menit harus sama dengan jumlah yang keluar, yaitu 5 liter per menit, agar sinkron ataupun sama. Selanjutnya,
rate masuk kita cari dengan 0,01 kg per liter dikali 5 liter per menit. Dan kita dapatkan hasil 0,05 kg per menit. Lalu kita cari rate yang keluar ataupun kecepatan yang keluar dengan Y per 2000 kg per liter dikali 5 liter per menit. Maka garam yang keluar dari tangki sama dengan Y per 400 kg per menit. Kemudian dy per dx sama dengan rate yang masuk dikurang rate yang keluar ataupun kecepatan yang masuk dikurang dengan kecepatan yang keluar sama dengan 0,05 dikurang 1 per 400 dikali y. Lalu dy per dx ditambah 1 per 400 y sama dengan 0,05. Selanjutnya kita gunakan ataupun menggunakan faktor integrasi. Fi atau faktor integrasi sama dengan E pangkat PDX, lalu dy per dx ditambah 1 per 400 y ataupun 400 ini dari P tadi sama dengan 0,05 dan kita dapatkan hasil Q. Kemudian kita gunakan faktor integrasi E pangkat 1 per 400 dikali dx sama dengan E pangkat 1 per 400 x. Kemudian ada Y dikali F, faktor integrasi ya, Fi ini, sama dengan integral Q dikali Fi dikali dx. Kita melanjutkan, ataupun kita masukkan, Y dikali E pangkat 1 per 400 X sama dengan 0,05 dikali E pangkat 1 per 400 X ditambah C. Lalu kita dapatkan Y dikali E 1 pangkat 1 per 400 X sama dengan 20 dikali E pangkat 1 per 400 X ditambah C. Lalu kemudian kondisi mula-mulanya ada 10 kg garam pada saat X sama dengan 0, maka Y dikali X sama dengan 10 kg, lalu kita ubah X jadi Y dikali 0 sama dengan 10 kg. Dan kita dapatkan Y pangkat E 1 per 400 X sama dengan 20 dikali E pangkat 1 per 400 X ditambah C, dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. 10 sama dengan 20 tambah C. Lalu 20 pindah ruas, 10 dikurang 20 sama dengan C. 10 dikurang 20 sama dengan min 10 sama dengan C. Kemudian Y dikali E pangkat 1 per 400 X sama dengan 20 dikali E pangkat 1 per 400 X kurang 10. Masing-masing ruasnya dibagi, sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Maka Y sama dengan 20 dikurang 10 per 1 per E pangkat 1 per 400 X. Berikut adalah jawabannya. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 20 dikurang 10. Dan dapat hasilnya 10 kg. Yang menyatakan bahwa itu adalah sesuai. Nomor 5. Sebuah tenda dengan massa 0,5 kg mula-mula digantungkan dengan sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,1 meter, konstanta pegas sebesar 20 Newton. Nah, asumsikan tidak ada redaman dan tidak ada gaya yang luar. Tidak ada gaya luar. A. Jika Y merupakan posisi benda tersebut secara vertikal, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Kemudian B. Selesaikan persamaan diferensial tersebut. Baiklah, kita jawab. Ditanya Y sama dengan T. Jawab, pada saat seimbang, M kali G sama dengan K kali delta L. Dapat diubah menjadi MG dikali KG dikali K delta L dikali D dikali D dy per dt ditambah F ataupun T sama dengan M dikali D kuadrat Y per dt pangkat 2. Maka min KY dikali D dy per dt ditambah F dalam kurung T sama dengan M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat.
yaitu persamaan orde 2. Karena paling tinggi turunan kedua, maka kita gunakan persamaan umum kondisi seimbang. M dikali D kuadrat dikali Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT ditambah KY sama dengan F dalam FT. Dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Dikali 2 agar menjadi angka 1 pada koefisien dari orde 2, maka dikali 2. Dan kita dapatkan hasil D kuadrat dikali Y per DT kuadrat ditambah 40Y sama dengan 0. Kemudian jika ada persamaan yang seperti ini, D kuadrat kali Y per DX kuadrat ditambah N kuadrat dikali Y sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan A cos NX ditambah B sin N kali X. Jadi D kuadrat dikali Y per DT kuadrat ditambah 40Y sama dengan 0. 40 ini bisa kita asumsikan akar 40 sama dengan 2 kali 10. Lalu Y sama dengan A dikali cos kali 2 akar 10 T ditambah B kali sin dikali 2 akar 10 T. Kemudian pada saat T sama dengan 0, yaitu Y buka kurung T tutup kurung sama dengan 1 pada saat T 0. Lalu Y kita ubah T menjadi 0 sama dengan 1. Y-nya itu 1. Kemudian dy per dt pada saat 0 sama dengan min 2 akar 10. Kemudian jika mempunyai persamaan y sama dengan a cos 2 akar 10t ditambah b sin 2 akar 10t, selanjutnya dy per dt sama dengan min 2 akar 10 a kali sin 2 akar 10t tambah 2 akar 10b kali cos 2 akar 10t, dan kita dapatkan dy per dt pada saat 0. Kita bisa menggunakan konsep ini sin 0 sama dengan 0 dan cos 0 sama dengan 1, dan kita dapatkan t sama dengan 0 min 2 akar 10 sama dengan 0 tambah 2 akar 10b dan nilai b adalah min 1. Kemudian persamaan yang sama, y sama dengan a cos dikali cos 2 akar 10 ditambah 2 akar 10t ditambah b kali sin 2 akar 10t. Pada saat t sama dengan 0, maka cos 0 sama dengan 1, sin O sama dengan 0. Kita dapatkan Y sama dengan A cos 2 akar 10 ditambah B sin 2 akar 10. Kita coret karena sama, jadi 0, 0. Kemudian kita dapatkan nilai A sama dengan 1, sehingga hasil akhirnya Y sama dengan cos 2 akar 10 ditambah min sin 2 akar 10T. Baiklah, itu jawaban dari saya dan penjelasan dari saya. Terima kasih.